Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan juga takwa dalam pengertian menjauhi semua yang sudah menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sesuatu yang sangat berharga, yang begitu penting. Karena bila kita semua tidak menggunakannya dengan baik, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sesuatu yang sangat berharga itu adalah waktu. Dalam setiap kesempatan kita senantiasa berhadapan dengan apa yang disebut dengan waktu. Waktu terus berjalan, waktu terus bergulir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ashr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran, dan juga nasihat-menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di sini kita bisa lebih memahami betapa sangat pentingnya waktu itu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan tersebut, demi masa atau demi waktu. Sungguh manusia benar ada dalam kerugian yang besar. Maksudnya, jika manusia tersebut menyia-nyiakan waktu hidup di dunia ini yang seharusnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang sebentar ini hendaklah kita gunakan untuk amal-amal perbuatan kebaikan, bukan menyia-nyiakan untuk kemaksiatan. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Kehidupan di dunia ini
seperti persinggahan yang sifatnya hanya sementara, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah ketika kita kembali kepada Allah, yaitu di yaumil qiyamah nanti, disitulah sebenarnya adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Hidup ini sangat singkat. Oleh karena itu Allah memperingatkan kita semua agar tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Kenapa kita disebut sebagai orang yang merugi? Karena kita telah menyia-nyiakan waktu yang sebenarnya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ibadah sosial dalam pengertian berbuat baik terhadap sesama manusia. Kemudian juga kita dalam pergaulan ini hendaklah saling berwasiat dalam hal kebenaran supaya menetap dalam kesabaran. Intinya yang demikian itu adalah orang yang memanfaatkan waktunya, yang hanya sebentar ini kita gunakan untuk sebaik mungkin, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Hakim dan Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanintum khamsan qabla khamsin, hayatuka qabla mautika, wasihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla sughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk memanfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama adalah memanfaatkan waktu hidupmu sebelum datang ajalmu. Artinya hidup ini hendaklah kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan kebaikan, karena manusia yang baik itu adalah ada 2, seperti disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasul, siapakah sebaik-sebaiknya manusia? Kemudian beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika hidup, orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan juga baik amalannya. Bukan sebaliknya, yaitu orang yang panjang umurnya akan tetapi jelek amalannya, atau orang yang pendek umurnya juga jelek amalannya. Dan yang kedua, orang yang baik itu adalah juga orang yang pendek umurnya akan tetapi banyak kebaikannya. Seperti dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana Imam Syafi'i itu hanya berumur 56 tahun. Kemudian juga Imam Ghazali yang hanya berumur 54 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi orang-orang tersebut adalah banyak kebaikannya, banyak karya-karya yang bisa kita lihat untuk pedoman umat manusia generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita manfaatkan waktu hidup kita sebelum datang ajalnya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh para syuhada, oleh para ahli-ahli ilmu, di mana mereka senantiasa memanfaatkan waktu hidupnya sebelum datang kematiannya. Yang kedua adalah memanfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakit kepadamu.
Ketika kita dalam keadaan sehat, hendaklah kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Kita harus ingat bahwasanya kesehatan ini adalah sesuatu yang penting. Untuk itu kita harus juga bersiap-siap ketika usia kita sudah mulai senja, di atas 50, di atas 60, ini kita sudah banyak penyakit yang menggerogoti kita. Untuk itu, di tengah-tengah kesehatan kita ini hendaklah kita manfaatkan untuk amal perbuatan kebaikan. Kemudian yang ketiga, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Dalam kehidupan ini senantiasa kita dihadapkan pada kesibukan-kesibukan sehari-hari untuk mencari nafkah, untuk memburu kehidupan duniawi. Untuk itu hendaklah kita luangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita bekerja dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi bagi generasi muda, mahasiswa, hendaklah manfaatkan momentum usia muda ini untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, untuk mendapatkan pengetahuan yang tinggi sehingga tidak menyesal besok ketika sudah tua. Untuk yang sudah tua, hendaklah juga memanfaatkan waktu tua di sisa-sisa hidup kita ini untuk bekal kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir adalah manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang miskin padamu. Ketika kita berkelimpahan rezeki, hendaklah kita menjadi orang-orang yang ahli sedekah, ahli amal, dan orang-orang yang senantiasa mensyukuri rezeki yang kita terima. Untuk itu, marilah kita gunakan rezeki dari Allah ini atau kekayaan yang kita miliki ini juga untuk amal-amal jariah, membantu fakir miskin, dan juga membantu baitul mal ataupun membantu majelis-majelis taklim yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk itu, sebagai catatan akhir, marilah kita hargai hidup ini, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menggunakan waktu ini hanya untuk bersantai-santai, hanya untuk kegiatan-kegiatan yang mubadzir, atau bahkan untuk kegiatan-kegiatan kemaksiatan. Untuk itu kami mengingatkan, hendaklah kita betul-betul manfaatkan waktu, terutama di sisa-sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, menghadiri majelis-majelis taklim. Kemudian kita juga melaksanakan sholat 5 waktu sedapat mungkin secara berjamaah, atau kita mengkaji Al-Quran dan hadis, yang itu semua merupakan induk dari pedoman hidup kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhurrina maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ما صلت عين بضارة أو أذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثني بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يجل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.